Silakan duduk kembali. Lima? Tidak masuk. Keterangannya apa? Muhammad Irfan, Muhammad Ridho, Revan Riko Amanda, Rifin Ariandi, Satria Anggara Putra, Apriani, Yena Iswara, Abil Retanto. Berarti hari ini ada 3 teman kalian yang tidak hadir ya? Tadi yang sakit siapa? Satria Levi. Sering ya, mana sekali. Jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian ya. Nah, kesehatannya itu harus bisa dijaga di rumah ataupun di sekolah. Salah satu contoh kalau menjaga kesehatan di lingkungan sekolah apa sih? Nah, iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba dilihat itu di bawah bangkunya ada sampah tidak? Nah, kalau ada sampah silahkan dipungut, silahkan buang dulu di tempat sampah yang ya. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Baik, ada lagi mungkin yang ingin menambahkan ya? Hadir tepat waktu. Dulu ya. Ada yang ingin menambahkan? Ya? Aktif dalam pembelajaran. Apakah sudah cukup? Apa ada yang ingin menambahkan? Ya, cukup. Doa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa. Sebelum dan sesudah belajar. 4 berarti ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. 5 ada yang ingin ya? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Oke. Berpakaian dengan rapi ya. Ada lagi? Memperhatikan guru saat menerangkan pembelajaran. Memperhatikan Guru saat menerangkan pembelajaran. perhatikan dulu pada saat apa tadi? Menerangkan pembelajaran. Menjalankan pembelajaran. Ada 6 ya, cukup? Atau mungkin ada yang menambahkan? Iya, apa? Saling menghormati sama teman. Saling menghormati, berarti nomor 7 ya. Pada hari ini ya, kita sudah sama-sama merancang apa sih kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Bisa menjaga ketertibannya? Bisa. Ya. Lalu yang kedua hadir tepat waktu. Yang ketiga aktif dalam pembelajaran. Ya. Lalu yang keempat di sini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, tadi kita sebelum belajar berdoa, berarti nanti sesudah belajar harus berdoa lagi gitu ya. 5. Berpakaian dengan rapi. Nah, ini harus dicek. Apakah sudah rapi semua pakaiannya? Dan kalian ya yang menentukan ini ya, sudah rapi? Ada yang bajunya dikeluarkan? Tidak. Ya, baik. 6. Memperhatikan guru pada saat menerangkan pembelajaran. Ya, berarti nanti saat ibu menjelaskan di depan kalian harus memperhatikan dengan menghormati sesama teman. Nah, jadi sesama teman harus saling menghormati ya. Sebelum kita masuk ke materi, supaya belajar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah, masih ada yang ingat yang pernah Ibu sampaikan tentang lagu Profil Pelajar Pancasila?
Masih. Dengan gerakannya masih ingat? Masih. Coba berdiri dulu. Kalau masih berdiri dulu. Kita speaking dulu dengan mendirikan profil pelajar Pancasila. Kalau pelajar bagaimana? Iya. Pancasila silanya ada di mana? Ibu contohkan dulu, Ibu contohkan dulu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, bisa? Bisa. Kita coba dan harus semangat ya. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Ada properti, pola lantai, tata rias, dan ada musik iringan tari. Iya, itu unsur-unsur tari. Ada properti, apalagi? Pola lantai, Bola lantai, tata rias, tata rias. dan ada musik iringan tari. Iya. Adalah pelajaran kita pada minggu lalu dan terima kasih Dinda atas penjelasannya ya. Baik. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Nah, jika kalian tadi malam sudah membaca buku panduan LKS-nya di rumah, tentunya tahu ya materi kita pada hari ini itu apa? Tentang apa? Tentang apa? Iya, materi kita pada hari ini yaitu tentang alat musik tradisional. Tentang apa sih alat musik tradisional itu? Nah, bisa kalian lihat di depan. Untuk pengertian alat musik tradisional ini adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Ya, keragaman budaya Indonesia ini kan sangat banyak ya. Nah, salah satu contohnya adalah alat musik tradisional. Di sini alat musik tradisional digolongkan menjadi 3 macam, yaitu ada jenis, lalu ada teknik memainkannya, lalu ada sumber bunyinya. Nah, bisa kita lihat yang bagian A di sini ada jenis alat musik. Nah, jenis-jenis alat musik itu apa saja? Apa saja? Ritmis, melodis, iya, harmonis. Itu adalah nama jenis alat musik ya. Kita perhatikan lagi di sini. Nah, di sini ada contoh alat musik ritmis ya. Nah, alat musik ritmis yaitu alat musik yang berfungsi sebagai pengatur tempo dan memberikan irama lagu. Nah, di sini untuk alat musik ritmis ini ada contoh alat musik yang bernada dan juga ada alat musik yang tidak bernada. Nah, bisa kalian lihat ya. Di situ ada sebuah gambar alat musik. Nah, di situ ada contohnya kempiang atau kenong ya. Lalu di situ juga ada yang namanya gamelan, angklung. Apalagi itu? Angklung dan talempong. Nah, alat musik tersebut adalah alat musik yang bernada. Nah, untuk contoh alat musik ritmis yang tidak bernada, contohnya di sini ada 3, ya. Di situ ada kendang, lalu ada marwas, dan di atas kali itu ada ceng-ceng. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke alat musik melodis. Alat musik melodis yaitu alat musik yang biasanya memainkan melodi suatu lagu
pada umumnya tidak dapat memainkan akord sendirian atau tidak dapat membunyikan lebih dari 2 nada sekaligus. Itu adalah alat musik melodis. Nah, di sini ada contohnya alat musik melodis, bisa kalian lihat ya. Yang pertama itu ada suling. Pernah melihat suling? Ya, ini bentuknya suling seperti ini. Ada yang bisa bermain suling? Angel. Ada yang bisa? Belum bisa ya. Nanti kita Angel. belajar untuk bermain Angel. seruling ya. Lalu yang kedua, Tolong. bisa kalian lihat. Juga alat tiup ya. Ya, modelnya semakin terang. Lalu yang nomor 3 di situ ada alat musik melodis namanya rebab. Ya, iya rebab itu alat musik rebab digesek gitu ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah alat musik harmonis. Pengertiannya alat musik harmonis yaitu alat musik yang berfungsi untuk mengiringi lagu atau pengiring melodi. Alat musik sampai yang pernah ada yang belum ya, contohnya seperti ini nomor 2. Lalu kecapi yang nomor 3. Nah, itu adalah alat musik harmonis ya. Ada 3 contohnya di situ. Oke, lanjut. Bagian B, teknik memainkan alat musik. Nah, di sini ada beberapa macam untuk teknik memainkan alat musik. Bisa kalian lihat di situ ada 4. Yang pertama apa? Dipukul. Yang kedua ditiup. Yang ketiga yang keempat ya Sorot amke. di sini ada penjelasannya ya. Untuk yang nomor 1 yaitu alat musik pukul. Nah, alat musik pukul di sini termasuk alat musik jenisnya ritmis ya. Nah, menggunakan tangan atau pemukul untuk memukulnya. Ya, contohnya di sini pukul ya. Nah, lalu terbuat dari kulit, bisa juga terbuat dari logam, dari kayu ataupun dari bambu. Lalu yang nomor 2, di sini ada alat musik tiup ya. Nah, alat musik tiup di sini termasuk alat musik melodis, dibunyikan melalui lubang udara ya, dengan cara ditiup. Dan alat musik tiup ini terbuat dari bambu, bisa dari logam, bisa dari kerang juga bisa. Kompos. Baik, untuk selanjutnya di sini ada alat musik gesek. Ya, gesek. Yang digesek ya. Nah, di sini alat musik gesek termasuk alat musik melodis. Dibunyikan dengan cara digesek dan memiliki dawai untuk digesek. Lalu yang selanjutnya nomor 4 di sini ada alat musik petik. Nah, alat musik petik ini termasuk jenisnya ke alat musik harmonis. Lalu memiliki dawai dan memiliki tabung resonator. Untuk alat musik petik di sini contohnya apa? Yang tradisional. Sampai tadi ya sudah ada dijelaskan sebelumnya. Jadi, nah, untuk selanjutnya yang bagian C di situ ada sumber bunyi. Nah, Berapa sumber jam aku bunyi megangnya? alat musik tradisional ini ada 4 Lama di sini. benar Yang pertama megangnya. apa? Diofon. Yang kedua membranofon. Yang ketiga aerofon. Yang keempat Kena mau. yang keempat kordofon. Baik, kita akan melihat apa sih idiofon ya. Nah, idiofon ini termasuk bahan dasar ya. Nah, bahan dasarnya seperti misalnya angklung. Angklung ini terbuat dari bambu, lalu gamelan terbuatnya dari logam. Nah, untuk yang kedua membranofon. Membranofon ini jenisnya membran atau kulit, ya kulit. Bisa ini gendang juga ya, yang di samping kanan kiri ini termasuk membranofon. Contoh lainnya ada rebana dan juga ada ifal. Lalu yang ketiga
udara, ya. Nah, udara, contoh alat musiknya U dan U. Lalu yang keempat di sini adalah kordofon. Kordofon artinya gawai atau senar. Ya, kalau senar berarti cara mainkannya gimana? Iya, di situ contohnya ada sasando dan ada kecapi. Nah, ya. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa permainan alat musik, ya. Ditiup, kemudian nanti Ibu akan menampilkan videonya. Ditiup, ada yang dipukul, lalu dipetik, ya. Nah, bisa kalian lihat videonya. Ini adalah contoh cara memainkan alat musik yang ditiup, ya. Nah, di sini alat musiknya yang bernama guling bambu. Nah, caranya bisa kalian lihat contohnya di depan. Untuk memainkan alat musik ini, kalian harus tahu not-notnya, ya. Nah, kalau not satu itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di seruling itu kan ada beberapa lubang itu, ya. Nah, ada beberapa lubang. Nanti kalian bisa ini kan Ibu tidak banyak membawa alat musik. Mungkin nanti di kegiatan selanjutnya bisa kita praktekkan gitu, ya. Lalu yang kedua, di sini ada contoh cara memainkan alat musik yang dipukul. Nah, ini adalah contoh alat musik yang dipukul, namanya gendang. Ya, namanya gendang, ya. Nah, seperti itu contohnya, ya. Nah, karena sebenarnya kita aja ini jadi tidak terlalu ini, ya. Oke, jadi gimana untuk cara memainkan kendang? Apakah sudah paham caranya? Dipukul kanan dan kirinya, ya. Siapa yang memainkan kendang nih? Nah, ini yang mainkan kendang di sini siapa? Tuh, kalian lihat gambarnya siapa yang mainkan gendang tuh? Orang luar, ya? Apa enggak itu orang luar negeri? Iya, nah orang luar negeri aja mau belajar budaya Indonesia. Jadi kita sebagai orang Indonesia tentunya juga harus belajar juga, ya, harus rajin juga belajar mengenai alat tradisional yang kita miliki. Nah, ini contoh selanjutnya yaitu alat musik yang digesek. Contohnya alat musik apa? Iya, gendang. Nah, kalian di sini bisa perhatikan, bisa dilihat bagaimana cara memainkannya. Nah, seperti itulah contoh cara memainkan alat musik yang digesek. Lalu lanjut, selanjutnya di sini ada juga contoh cara memainkan alat musik yang dipetik, ya. Nama alat musiknya samplek. Kalian bisa lihat, ya, bagaimana cara memainkan alat musik yang dipetik ini.
Hmm. Ada yang tahu lagunya? Tahu. Ada mau ingin kita bernyanyi bersama-sama? Bisa dicoba? Hah? Ada yang tahu nggak nih? Kalau ada yang tahu kita putar lagi dari awal. Kalau ada yang bisa nyanyi, ada teksnya silakan. Ada yang tahu? Tentang alat musik dari Ibu dan terima kasih untuk perhatiannya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Untuk pembelajaran hari ini, di sini kita akan menggunakan metode diskusi, ya, diskusi. Ya, jadi di sini saya sudah membawa 3 contoh alat musik tradisional. Nah, bisa kalian lihat di depan ya. Di sini ada yang namanya alat musik kempiang atau biasa disebut dengan kenong ya. Nah, lalu yang kedua, di sini ada yang namanya alat musik tradisional. Ini namanya adalah angklung. Angklung. Lalu yang ketiga di sini, nah kalian perhatikan ini adalah alat musik tradisional juga, namanya yaitu kendang ya. Nah, jadi ketiga alat musik ini nanti Ibu akan membentuk sebuah kelompok ya. Kalian nanti bentuk kelompoknya, lalu masing-masing alat musik ini nanti kalian bisa pilih di setiap kelompoknya memilih alat musik apa. Lalu nanti kalian identifikasi nih ya. Kalian identifikasi ini alat musik apa sih? Namanya apa sih? Fungsinya untuk apa? Ya. Lalu bahannya terbuat dari apa? Nah, silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah kalian diskusi dapat hasilnya, kalian presentasikan ke depan kelas secara bergantian. Oke. Nanti begitu ada kelompok yang tampil di depan, untuk kelompok yang lain tolong diperhatikan saat temannya mempresentasikan hasil identifikasi alat musik tradisionalnya. Ya, nanti kalian jelaskan, kalian tampilkan. Terus untuk kelompok lain silahkan untuk nanti menanggapi atau mungkin ada yang ingin bertanya ke kelompok yang tampil ke depan. Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, silahkan karena pembelajaran kita hari ini adalah metodenya diskusi. Silahkan kalian membuat sebuah kelompok. Ibu ingin dalam kelas ini ada 3 kelompok ya. Kalian jumlahnya ada berapa orang? Bisa kalian berarti satu kelompoknya 10 atau 9 gitu ya. Lalu kan kita ada kelompok tari ya. Nah, jadi silakan kalian membentuk kelompok yang sudah ada saja. Untuk mempersingkat waktu, silakan kalian bentuk kelompoknya sekarang. Sebelum kita melakukan diskusi kelompok, apakah tentang materi tentang alat bukan namanya boleh? Karena setiap daerah memiliki alat dan bahan yang berbeda, bentuknya berbeda. Iya, yang mempengaruhi keragaman alat musik tradisional adalah karena setiap daerah itu kan memiliki alat musik tradisional yang berbeda ya. Nah, jadi di sini bahannya juga berbeda, fungsinya juga berbeda, cara mainkannya juga berbeda. Nah, jadi di sini ini nanti Ibu akan bagi, atau kalian akan pilih sendiri nih maunya yang mana. Nah, nanti di sini kalian identifikasi
bagaimana sih cara membunyikannya atau memainkannya? Nah, nanti kalian bisa diskusinya Riko ya. Nah, untuk kelompok 1 di sini ibu saja yang menentukan saja ya alatnya. Bisa kalian mengambil ini kopiah. Nah, silakan diambil. Oke. Untuk kelompok 2 ini kelompoknya Dinda ya. Nah, kelompok Dinda bisa kalian maju ke depan untuk mengambil alat musik angklung. Nah, selanjutnya terakhir ini ada kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya tinggi ya. Nah, kelompok ini silakan maju ke depan perwakilan untuk mengambil alat musik kendang. Nah, baik, sudah diterima semua alat musiknya ya? Ya, sudah. Silakan kalian perhatikan bersama kelompok kalian dan silakan kalian diskusikan apa sih nama alat musik ini ya, dan bagaimana sih cara memainkannya dan terbuat dari apa sih alat musik tersebut. Nah, di sini Ibu ada lembar ya, lembaran untuk kalian mengidentifikasi alat musik tradisional. Ini. Baik, perhatikan ya LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada hari atau tanggal mata pelajaran beserta nama kelompok yang harus kalian isi ya. Lalu di sini kalian silakan identifikasi nama alat musiknya apa, nanti ditulis di situ ya di lembar jawabannya. Lalu pengertiannya ya, misalnya ini alat musik apa nih, yang ini iya, nanti pengertiannya itu apa, yang itu apa gitu ya. Lalu terbuatnya dari apa sih? Nah, kalian bisa lihat itu kan nampak ya, terbuatnya dari apa. Lalu cara memainkannya, nah boleh nanti dengan kelompoknya itu tes dulu bagaimana sih cara memainkannya. Baik, sudah jelas ya? Ya, baik, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan di sini Ibu akan memberikan waktu kisaran 30 menit ya, untuk menyelesaikan diskusi kelompoknya. Silakan kalian dimulai dari sekarang. Iya, memang ini kamu tes. Oh, gini caranya gitu ya. Nah, diskusikan dengan temannya nih, ini bahannya terbuat dari apa sih? Pukul. Yang harus kau isi
Nah, ini ada yang mau jadi ekspedisi ya. Jangan lupa belajar dari mata pelajaran sama yang bapak kasih. Kalian isi kombinasinya ya. Nah, isi kembali. Lalu ini semua sudah dihafal. Sekarang memainkannya bagaimana? Silakan isi. Nih, ini kan ada nadanya nih. Mungkin ada yang mau tes, siapa yang mau menggoyangkan aku ini cara mainkannya nih. Bagaimana sih? Iya nih, oh iya. Gimana coba? Oh,
Ini nampak sini. Kan kalian yang alat musik ini ya. Nah, apakah sudah selesai? Untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Udah, Bu. Kelompok 3 bagaimana? Udah, Bu. Jika sudah selesai, kalian mengidentifikasi alat musik yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya. Saatnya sekarang kita untuk tampil presentasi ke depan di tiap-tiap kelompok. Jadi nanti tidak maju semua ya, hanya perwakilan saja. Mungkin bisa 3 orang atau 4 orang mewakili dari setiap kelompoknya. Baik, sudah bisa kita mulai untuk pelaksanaan presentasi ke depan? Sudah bisa dimulai? Ya, oke. Baik. Ya, dulu ya. Bentar, kita perhatikan dulu nanti untuk kelompok yang maju ke depan, silakan kalian ya presentasikan hasil alat musik yang sudah kalian identifikasi. Mungkin di sini aku akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 ya untuk tampil ke depan. Silakan. Perwakilan saja ya, bisa 3 orang atau 4 orang boleh. Nah, untuk yang lain tolong didengarkan saat temannya melakukan presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 1 dan alat musik yang kami identifikasi yaitu alat musik daerah yang bernama Kupiah. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di depan sini. Inilah yang namanya alat musik Kupiah. Alat musik Kupiah adalah instrumen yang berfungsi sebagai alat musik ritmis dalam pertunjukan gamelan. Kupiah membantu gendang dalam mengeluarkan irama, menghasilkan ritmis yang diharapkan. Cara memainkannya memainkan alat musik Kupiah adalah dengan cara dipukul. Nah, coba perhatikan teman-teman, kami akan memperagakan cara memainkannya. Silakan kepada Irman untuk melakukan cara memainkannya. Jadi sudah caranya. Sekian dari kelompok kami, ada yang bertanya? Ada. Buka dulu. Mana? Aku nak penuh. Banyak nyiramnya. Banyak. Ada lagi yang bertanya?
Gimana? Apakah sudah jelas? Untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, ya, menarik sekali presentasinya ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 perwakilan silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil identifikasi alat musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan alat musik tradisional yaitu angklung. Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat. Angklung ini terdiri dari 2 bambu, yaitu yang pertama bambu besar dan yang kedua bambu kecil. Untuk cara memainkannya adalah digoyang-goyang. Seperti itu, silakan kepada video dan contohkan. Inilah cara memainkan angklung. Fungsi angklung adalah sebagai lindung bercocok tanam dan pembunyinya dari badan utama. Mana ada? Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya kepada kami. Mohon diulangi untuk yang sama. Dari presentasinya sangat menarik sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelompok 2. Baik. Untuk yang terakhir di sini ada kelompok 3. Silakan perwakilan dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil identifikasi alat musik tradisional. Oke. Baik, silakan dimulai untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Kami di sini akan mengidentifikasi alat musik tradisional berupa gendang. Alat musik gendang berasal dari Jawa Tengah yang mempunyai 2 bagian, yaitu bagian badan dan bagian samping. Pada bagian badan terdapat ali-ali, tali larawat dan keruang. Dan pada bagian samping terdapat pangkas dan wanci. Silakan dengan saya ini. Untuk cara memainkan alat musik gendang yaitu dengan cara menepuk bagian kanan dan kirinya. Gendang berfungsi sebagai pengatur irama dan tempo yang dimainkan. Cara memainkan alat musik gendang silakan kepada rekan kami Alvan untuk memainkan gendang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari
Bunyinya berasal dari selaput samping, yaitu membranofon. Untuk kelompok 1, Tidak ada pertanyaan dan hal sudah jelas, tetapi saya ingin mendengarkan sekali lagi, mohon diulangi untuk jalan nomor. sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, baik. Setiap kelompok masing-masing tadi sudah mempresentasikan ya. Kalian sudah mengidentifikasi alat musik tradisionalnya dan sudah mempresentasikan ke depan kelas. Baik, dari keseluruhan presentasi kalian semua ini sangat menarik ya. Ya, untuk kelompok 1 performanya sangat bagus. Tetapi ada beberapa yang belum disampaikan untuk kelompok 2 tadi, kelompok 1 tadi ya. Apa ya tadi ya, kalau nggak salah itu asalnya dari mana? Belum disebutkan tadi ya, kelompok 1. Ya itu. Lalu untuk kelompok 2 kalian juga sudah menampilkan presentasinya dengan baik dan sangat menarik. Dan untuk kelompok 3 tadi juga sudah sangat luar biasa sekali ya tampilannya, dan cara memainkan alat musiknya tadi juga sudah bagus, sudah baik. Baik anak-anak, di sini ibu akan memberikan tugas lanjutan untuk kalian ya. Jadi di sini ibu akan memberikan materi lagi untuk kalian. Nanti silakan kalian baca berkelompoknya ya. Untuk tugas selanjutannya di materi alat musik tradisional bisa kalian lihat itu lembaran yang sudah ibu bagikan ya. Nah di situ ibu akan memberikan sebuah 3 tugas untuk kalian, dan ketiga tugas ini kalian pilih salah satunya. Jadi tidak diambil semua ya, tidak diambil semua. Jadi kalian bisa memilih salah satu. Baik, untuk yang pertama di situ bisa kalian lihat ya. Nah, yang pertama, bagi murid yang berminat dengan alat musik dapat membuat karya berupa bagaimana cara memainkan alat musik tradisional. Nah, jadi di situ kalian membuat sebuah karya, membuat video ya. Bagaimana cara memainkan alat musik tradisional. Itu tugas yang pertama. Lalu yang kedua, bagi murid yang berminat bernyanyi. Nah, pasti di antara salah satu di kelas 8B pasti punya bakat menyanyi ya. Nah, jadi bagi murid yang berminat menyanyi dapat membuat karya bernyanyi yang diiringi instrumen alat musik tradisional. Jadi nanti kalian membuat sebuah video nih ya, video bernyanyinya lagu daerah yang harus diiringi dengan alat musik tradisional. Itu tugas yang kedua. Lalu untuk tugas yang ketiga, yaitu bagi murid yang berminat di bidang teknologi. Nah, di sini ibu yakin pasti di antara kalian ada juga yang berminat di bidang teknologi, dapat membuat karya berupa gambar ya dengan menggunakan Canva. Kalian pernah belajar Canva ya? Nah, jadi membuat karya berupa gambar alat musik tradisional, dan nanti kalian ceritakan langkah-langkah cara memainkannya bagaimana. Nah, itu untuk tugas lanjutan. Di situ ibu ada berikan 3 tugas, tetapi nanti kalian bisa memilih salah satunya dari
katakan tadi, yang bisa bermain alat musik, kalian membuat video bermain alat musik. Mungkin yang bisa bernyanyi, bisa bernyanyinya dengan diiringi alat musik. Lalu yang tadi kalian minatnya di bidang teknologi misalnya, kalian bisa membuat Canva sebuah gambar dan bisa menceritakan langkah-langkah cara memainkannya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Untuk tugas ini, Ibu berikan kesempatan kisaran 3 minggu ya, 3 minggu untuk membuat tugasnya. Jadi di 3 minggu kemudian silakan nanti kalian mengumpulkan videonya. Baik, untuk kegiatan hari ini tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu alat musik tradisional. Terus pembelajaran kita hari ini yaitu diskusi. Kalian juga sudah diskusi berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikan alat musik yang sudah kalian identifikasi. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, alhamdulillah sudah berjalan cukup baik ya, berjalan dengan baik. Nah, kira-kira dari pertemuan kita dari awal sampai sekarang, ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Kesimpulannya apa? Pada kegiatan pelajaran yang sudah kita amati dan diskusi hari ini, kesimpulan dari materi alat musik tradisional adalah tiap-tiap alat musik tradisional itu mempunyai perbedaan, yaitu perbedaan bentuk, perbedaan struktur, perbedaan cara memainkannya, dan perbedaan juga fungsinya. Oke, terima kasih untuk Dinda yang sudah memaparkan kesimpulannya pada kegiatan kita hari ini pada materi alat musik tradisional. Jadi seperti kalian tahu ya, di Indonesia itu kan banyak kebudayaan yang beragam, yang dipengaruhi oleh ras, suku, kepercayaan, yang menyebabkan perbedaan alat musik setiap daerah. Baik, apakah pembelajaran pada hari ini sangat menarik atau sangat menyenangkan? Atau bahkan sebaliknya tidak menyenangkan atau menyenangkan? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah ya. Ya baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini, alhamdulillah sudah selesai dan alhamdulillah juga sudah sangat senang untuk kalian mempresentasikan alat musik tradisional. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita akan membahas tentang atau mempelajari tentang ansambel musik tradisional.